Cara menghadapi pelakor dalam Islam menjadi perbincangan serius melihat banyaknya kasus perselingkuhan yang terjadi. Cara menghadapi pelakor dalam Islam tidak harus dengan kekerasan. Kehadiran pelakor di dalam rumah tangga memang masih menjadi penyebab terbanyak sebuah perceraian. Terkadang seorang istri hanya menyalahkan si pelakor, padahal keduanya sama-sama bersalah. Ketahui cara menghadapi pelakor dalam Islam agar jera. Inilah cara menghadapi pelakor menurut Islam. Pertama, berdoa kepada Allah. Sebagai seorang Muslim, kita harus percaya jika satu-satunya zat yang mengerti kehidupan ini adalah Tuhan. Jadi, apabila ada sebuah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, mengadulah kepada Tuhan. Berdoa dengan seksama agar pelakor segera pergi dari kehidupan rumah tangga. Kedua, menasehati suami. Tegur suami yang ketahuan selingkuh dan diingatkan bahwa perbuatan itu adalah dosa besar. Dalam Islam dianjurkan poligami, namun sangat mengharamkan perselingkuhan. 3. Jangan menyerang pelakor. Inilah yang sering terjadi. Seorang istri yang murka akan marah dan sering menyerang pelakor. Dalam Islam tidak diajarkan berbuat kekerasan, bahkan kepada orang yang bersalah sekalipun. Hadapi pelakor dengan bijak dan penuh kesabaran. Nasihati sebagai sesama perempuan agar ia tersadar dari kesalahannya. 4. Percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan terbaik. Setiap detik dan setiap ujian dalam hidup tidak terlepas dari ketentuan Tuhan. Sebagai seorang Muslim yang baik, ialah selalu berbaik sangka kepada Tuhan, bahwa perselingkuhan suami mungkin sebagai ujian hidup. Percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik. 5. Tegur pelakor. Apabila ingin menegur pelakor, sebaiknya dengan kata-kata yang baik. Bagaimanapun Islam tidak mengajarkan untuk berkata kasar dan berlaku dengan kekerasan. Bahkan seseorang dianjurkan untuk membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Di dalam kehidupan, terkadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun Tuhan lebih mengetahui semua yang terjadi dalam hidup ini. Jangan pernah terlihat takut apapun yang tengah Anda rasakan dan alami. Jangan pernah posisikan diri Anda sebagai korban yang takut. Tunjukkan diri Anda sebagai wanita yang kuat dan teguh, baik di mata suami maupun si pelakor. Karena untuk menghadapi pelakor, Anda memang harus bisa menunjukkan bahwa Anda adalah sosok yang kuat dan tegas, bukan wanita lemah yang mudah dipermainkan. Anda memang harus bisa menunjukkan sikap yang tegas di hadapan suami maupun pelakor, karena Anda tengah berupaya menyelamatkan biduk pernikahan yang tengah didera gelombang. Ketika Anda menunjukkan sebagai sosok yang lemah, maka si pelakor pasti akan terus menekan dan bahkan semakin nekat. Karena itu, tak ada alasan bagi Anda untuk bersikap lemah terhadap pelakor. Tidak mengumbar status di media sosial. Di era media sosial seperti saat ini, orang memang mudah menulis status mereka untuk diketahui teman atau para followersnya. Tapi untuk kasus perselingkuhan suami, lebih baik Anda menyimpan erat-erat. Anda mungkin berpikir dengan mengunggah status perselingkuhan yang dialami
akan memberi sanksi sosial bagi suami dan si pelakor. Memang hal itu bisa saja terjadi, tapi juga bisa menjadi bumerang kepada diri Anda. Karena sangat mungkin terjadi ada pihak yang mendukung suami Anda. Mereka akan menilai perselingkuhan suami bukan semata kesalahannya saja, tapi ada andil Anda sebagai istrinya. Alhasil, bukannya mendapat simpati, Anda justru juga akan menerima caci maki, karena semua orang yang membaca status Anda tidak mengetahui duduk masalah yang sebenarnya. Mereka hanya menduga dari cerita-cerita orang lain yang punya pengalaman sama dengan Anda. Pikirkan masak-masak sebelum memutuskan. Hati yang dihianati oleh suami pasti akan lama sembuhnya, karena luka yang ada pasti sangat dalam. Namun, itu bukan jadi alasan bagi Anda untuk mengambil putusan secara serampangan. Ambil keputusan setelah Anda mengumpulkan fakta-fakta dan berbicara dengan orang-orang terdekat seperti keluarga. Olah masukan yang Anda dapat beserta fakta yang didapat, barulah mengambil keputusan. Renungkan apa dampak yang akan Anda dapatkan dengan putusan tersebut, termasuk dampak bagi anak-anak dan masa depan mereka. Satu hal yang pasti, jangan pernah mengambil keputusan saat emosi tengah tinggi.